Aku Nisa. Sejak menginjak di sekolah dasar, aku menyukai kemampuan numerik. Hingga akhirnya di dewasa ini aku menjadi guru matematika. Tapi aku sadar, kemampuan numerik harus diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik. Ya, sesederhana membaca soal cerita di buku matematika. Kenapa begitu? Karena aku menyadari dengan apa yang aku jalani saat ini bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah ruang tumbuh, ruang untuk berpikir, ruang untuk merasa, dan ruang untuk menemukan jati diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nisa Nurmila, pengajar dari SMA Negeri 1 Megamendung. Dalam video ini, saya akan berbagi cerita tentang apa yang sudah saya lakukan di tempat saya mengajar. Pasca learning loss pada saat pandemi COVID, motivasi belajar peserta didik mulai menurun. Minat baca melemah, banyak siswa merasa membaca adalah kegiatan yang membosankan. Sementara menulis dianggap sulit dan tidak menarik. Rapor pendidikan literasi sekolah mengalami penurunan. Buku bacaan perpustakaan yang terbatas, taman baca belum tersedia, budaya membaca belum tumbuh sepenuhnya, dan karya tulis siswa masih sangat minim. Perjalanan ini justru dimulai dari diri saya sendiri. Saya seorang guru matematika, namun pada tahun 2022 saya diamanahkan menjadi pembina klub literasi. Untuk orang pada umumnya mungkin biasa saja, tapi bagi saya ini tantangan terbesar. Saya yang dulu tidak begitu dekat dengan dunia membaca, belum sepenuhnya memahami kekuatan sebuah aksara. Dari keresahan itu, lahirlah sebuah ruang kecil bernama Lara Aksara. Lara berarti rasa, aksara berarti tulisan. Lara Aksara menuangkan tulisan menggunakan rasa. Sebuah klub literasi yang menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk tumbuh, berkarya, dan menemukan suara mereka sendiri. Di dalam Lara Aksara, siswa tidak hanya diajak membaca dan menulis. Mereka diajak untuk berani berekspresi. Kami membentuk beberapa divisi sesuai minat dan bakat peserta didik. Mulai dari kelas menulis puisi dan cerpen, kelas bahasa Jepang, kelas jurnalis yang menghadirkan mading digital, hingga kelas menggambar komik dan poster digital. Kami juga menyadari bahwa literasi harus membuka wawasan. Karena itu, kami mengadakan berbagai kunjungan literasi, salah satunya ke perpustakaan Kota Bogor dan media cetak ternama. Para siswa juga mengikuti pelatihan jurnalis. Di akhir tahun 2022, peserta didik mulai menghasilkan karya nyata. Buku antologi puisi, kumpulan cerpen, cerpen 4 bahasa, dan berbagai buku ber-ISBN lainnya. Klub literasi sekolah kami mendapatkan sertifikasi dari Semeo Kitab in Language pada karya antologi cerpen yang berjudul Anagata. Sebuah pencapaian yang dulu terasa begitu jauh untuk kami bayangkan. Perjalanan ini pun terus bertumbuh. Kami mengikuti Festival Literasi Kabupaten Bogor tahun 2024 dan 2025 dan berhasil meraih penghargaan Piala Sekolah Aktif Literasi dan menerbitkan buku antologi puisi karya anggota klub literasi Lara Aksara yang berjudul Pena Perjuangan Tinta Persahabatan. Bagi sebagian orang itu mungkin hanya kumpulan tulisan, namun bagi kami ini adalah bukti bahwa peserta didik mampu melampaui batas dirinya. Dalam perjalanan ini tentu saja saya tidak berdiri sendiri. Saya menjalin kolaborasi bersama guru-guru, terutama guru bahasa dan guru TIK, para alumni yang ahli di bidang sastra dan musikalisasi puisi. Alumni kami yaitu Ihsan yang sekarang sudah memiliki komunitas dan menjadi tamu di event-event literasi dengan nama panggungnya Ihsan Abstrak. Adapun Ali, seorang penulis novel di komunitas Menulis Indonesia yang sudah berhasil mencetak beberapa karyanya di buku yang menjadi bestseller. Kami juga menjalin relasi bersama komunitas pegiat literasi Bogor Book Party. Dan tentu saja berkolaborasi juga dengan manajemen SMA Negeri 1 Megamendung dari wakakurikulum, kesiswaan, prasarana, dan juga humas. Dan peran yang paling berpengaruh adalah Ibu
kepala sekolah kami. Kini sekolah kami memiliki agrolibrary, taman literasi, dan taman cita-cita, tempat favorit kami untuk membaca buku dan berkarya. Agar budaya literasi tidak hanya berjalan di dalam klub, sekolah juga membuat program morning activity bernama Liberta, yaitu literasi bersama penuh cinta. Dalam kegiatan ini, seluruh siswa dan guru hadir di lapangan, membaca buku fiksi maupun non-fiksi. Setelah membaca, beberapa siswa maju ke depan, dipilih menggunakan spinner agar lebih menegangkan. Siswa maju ke depan untuk menceritakan isi dan makna dari buku yang mereka baca. Selain itu, seluruh siswa juga membuat jurnal literasi sebagai bentuk refleksi dari bacaan mereka. Tidak hanya membaca bersama, di kegiatan Liberta juga diselingi dengan penampilan siswa, seperti monolog, musikalisasi puisi, storytelling, dan lainnya. Adapun program lainnya yaitu Khatam Sirah Nabi. Setiap hari Jumat pada kegiatan morning activity setelah duha bersama, perwakilan kelas siswa secara bergantian membacakan setiap halaman cerita Nabi Muhammad SAW. Program ini perlahan membuat budaya membaca mulai tumbuh di lingkungan sekolah. Untuk terus menjaga semangat literasi, sekolah juga rutin mengadakan festival bulan bahasa setiap tahun di bulan Oktober. Dalam kegiatan tersebut, kami menghadirkan tokoh inspiratif seperti Baby Caesara, ex-JKT48 penulis novel Serpihan Utuh Sebuah Rindu, dan Panji Sakti, sang penyair Indonesia dengan karya-karyanya yang menyentuh. Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar terus berkarya. Festival Bulan Bahasa juga menjadi ajang untuk menggali bakat siswa melalui berbagai lomba seperti musikalisasi puisi, monolog, teatrikal, dan pemilihan duta literasi. Di momen ini pula, klub literasi bekerja sama dengan perpustakaan membuka donasi buku bacaan. Bersyukur kelas 12 Angkatan Kavestra setiap kelasnya berdonasi buku bacaan untuk perpustakaan. Menurut saya, ini hal yang sangat baik, memberikan kenang-kenangan yang bermanfaat untuk adik-adik kelasnya, dan solusi menambah buku bacaan di perpustakaan. Karya-karya yang terkumpul selain dibukukan, kami upload ke web klub literasi menjadi beberapa e-book yang dapat dibaca oleh siapa saja dan dapat menjangkau lebih banyak orang. Hari ini, perubahan itu mulai terlihat nyata. Rapor pendidikan literasi meningkat, kunjungan perpustakaan semakin bertambah, dan yang paling membahagiakan, peserta didik menjadi lebih kreatif, percaya diri, dan berani menyampaikan gagasan. Beberapa peserta didik bahkan berhasil menunjukkan ke perguruan tinggi negeri jurusan bahasa di mana siswa tersebut dulunya adalah ketua klub literasi dan menjadi salah satu finalis Duta Baca Kabupaten Bogor. Buku karya sekolah kami pun tidak berhenti di sekolah saja, namun telah tersebar ke beberapa sekolah-sekolah dan pejabat pemerintahan. Bagi saya, keberhasilan terbesar bukan sekedar angka dan penghargaan, melainkan ketika sekolah berhasil menjadi ruang tumbuh bagi mimpi-mimpi peserta didik. Bukan hanya peserta didik dan sekolah yang merasakan perubahan ini, saya sendiri merasakan atmosfernya. Kini beberapa buku sudah selesai saya baca. Saya mulai membuat puisi, menulis artikel, dan yang paling di luar perkiraan saya, 3 karya buku sudah berhasil saya selesaikan dan menjalin kontrak dengan beberapa penerbit. Wow! Perjalanan ini tidak berhenti sampai di sini. Kini saya dan sekolah akan terus berinovasi untuk menggapai prestasi yang lebih-lebih lagi. Melalui program ini, saya belajar bahwa budaya literasi dapat tumbuh jika sekolah memberikan ruang, dukungan, dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang. Program ini juga dapat diterapkan dan dikembangkan di sekolah lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing di sekolah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.